alaihi. Mari kita siapkan hati dan kita untuk mendengarkan ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada Bapak Ustadz Muhlasin kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa ajim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Yang kami hormati Ketua DKM Musholah Nurul Mujahidin serta Ketua Panitia dan seluruh jajarannya, Bapak RW Sunarko, Bapak RW Arwan, Bapak RT Rojak, ada RT Rojak baru pulang itu dia umroh. Bapak RT Rojak ada ya, RT Rojak ada, Bapak RT Subur, dan juga seluruh para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, mudah-mudahan kita semua sehat. Sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat juga perekonomiannya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari dulu Pak, sekali-kalinya ngadain Maulid dulu Pak. Ini speakernya kedengeran nggak kalau ke dalam? Kedengerannya. Dulu korinya Abdurrahman, Abdurrahman Nacing. Nah, Abdurrahman itu latihan kori. Yang namanya orang baru tampil itu ngucapinnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau dibalik, tes. Dia mau dibalik, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya baru ingat lagi, ini yang kedua merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam As-Suyuti dalam kitab Maulid yang mendapatkan nilai keberkahan, yang pertama amit to'am, kudu banyak makanannya. Banyak makanannya Bu, makan. Karena memang orang Maulid disuruhnya begitu. Bahkan dalam kitab Maulid dinyatakan orang yang memperingati peringatan Maulid kagak bakalan dia lapar. Kenapa dia kagak lapar? Karena makanannya banyak. Makanya ketika kita memperingati peringatan Maulid Nabi, jangan asal
salah. Memperingati peringatan Maulid Ustadz, saya mah kecil-kecilan baik. Lah kan nabinya sama. Ingat cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya, siapa pamannya, siapa istrinya, siapa putri tercintanya. Nah itu tergolong orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama itu kalau orang maulid itu amit to'am kudu banyak makanan. Nah kemudian biar apa? Biar kata Syekh Al-Jalaluddin Arumi itu Sayuti itu mengatakan begini, ketika banyak makanannya sehingga orang yang pulang maulid itu nggak merasa kelaparan. Kalau saya mah bebas Pak, saya mah maulid mau diberkatin kek kagak kek kan pernah saya nanyain? Nggak pernah saya mah, nggak pernah saya mah. Cuman bini saya suka nanyain. Ini mah terserah panitia, saya mah nggak diberkatin juga nggak ngapa-ngapa. Cuman ntar kalau bini saya nanya, saya jawabnya bagaimana? Bini saya suka nanya dari mana ya peringatan maulid, di mana, di musola Haji Daing. Lah ini kagak diberkatin. Enggak, itu mah musola dewek. Ya udah ya, besok-besok mah jangan ke musola itu lagi. Tuh, jadi bahaya enggak? Jadi kudu banyak makanannya, jangan sampai orang yang pergi maulid itu pulang dalam keadaan lapar. Pulang maulid udah jam 11, bininya udah tidur. Ini siapa yang gelotekan lakinya baru pulang, ngapain lu bang mau masak mie? Lalu bukan habis maulid iya, lalu gak makan gak dapat apa-apa. Lah itu maulid apaan? Tuh, jadi maulid Nabi dikatain maulid apaan? Makanya maulid yang mendapatkan nilai keberkahan jangan sekedar asal-asalan. Boleh jadi orang tua kita dulu kalau memperingati peringatan maulid itu yang punya empangnya dibedah. Kalau sekarang Bu, kita harus bedah empang siapa yang mau kita bedah? Nah, sono rumah. Kan ada pasar pucung. Orang dulu mah begitu, peringatan maulid Nabi bawa makanan. Kalau orang sekarang mikirnya siapa yang makan. Kalau orang dulu orang berlomba-lomba, yang punya ikan jair dia bawa mujair, yang punya tumisan bawa tumisan, yang punya lengkio dia bawa lengkio. Tuh. Tujuannya apa? Mengamalkan ajaran tadi. Jangan sampai orang yang habis merayakan peringatan maulid pulangnya perutnya merasa lapar. Makanya yang udah ada mabuk makan baik. Ini namanya berkah peringatan maulid. Nah kalau orang yang memperingati peringatan maulid tidak pernah lapar, yang kedua kata Imam As-Sayuti, orang yang memperingati peringatan maulid Nabi itu orang hatinya lembut, enggak salah sangka, hidupnya enak. Apalagi sekarang zamannya orang-orang itu main besti-bestian. Kalau bukan bestinya dia nggak mau. Disamper maulid, ntar dulu gua nungguin besti gua. Bestinya di pojok sono di WA, lu belah mana dalam, pindah duduknya, pindah. Ya enggak ngapa-ngapa, yang penting mah akur. Jangan salah sangka sama orang pikiran baik. Orang kalau sama orang pikiran baik, jangankan sama orang lain, dia baik sama keluarga juga baik. Tapi kalau orang pikirannya salah sangka Bu, jangankan sama orang lain, sama lakinya juga dia galak. Bagaimana sama lakinya dia enggak galak?
Nah, orang yang selalu memperingati peringatan Maulid itu akhlaknya seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jangan salah sangka lakinya berpikir begini, emang puyeng ngerdut susah, lagi hiburan, dia mah lagi hiburan doang. Dia nyanyi, kadang ku berpikir untuk mencari gantimu, sekian lama ku hidup menderita. Karena emang hatinya burik. Kata dia galak sama lakinya, lu nyesel bang kawin sama gua. Tuh, karena memang hatinya burik, hatinya salah sangka. Ini ngapa? Jauh. Kita bisa lihat, Pak, orang-orang yang memperingati peringatan Maulid itu akhlaknya harus lebih baik daripada orang yang jarang ngaji. Ini masalahnya buat kita, ngaji mah rajin tapi bohongin orang, rajin baca Quran mah rajin tapi mulutnya rajin. Makanya dalam kehidupan itu Pak, kita dunia itu boleh kita kejar, tapi jangan lupa urusan akhirat. Kita orang laki Pak, jangan main di masjid bae nggak pulang-pulang, sementara bini kita lihat punya beras apa kagak, listriknya aman apa kagak. Ini apaan? Kecilnya dikit nggak apa-apa, yang penting mama. Nah, jadi orang yang memperingati peringatan Maulid itu akhlaknya harus lebih baik. Karena lakon kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ibu, berat mana sabar sama syukur? Berat sabar. Yakin ibu berat sabar? Sabar sama syukur berat mana? Berat syukur, berat sabar. Kenapa orang berat syukur? Syukur itu dua pilihan, Bu. Kita punya duit, dua pilihan. Kalau kita pelit, kita enggak bagi orang, kita jenengin diri kita sendiri. Bisa jadi duit yang banyak itu kita gunain buat kebaikan, dan bisa jadi duit yang banyak itu kita gunakan buat kemaksiatan. Pilihannya banyak. Kenapa? Punya duit. Makanya orang bersyukur itu, Bu, lebih susah daripada orang sabar. Orang sabar mah pilihannya cuma satu, sabar. Nggak punya duit, sabar. Itu pilihan yang nggak bisa milih. Kenapa ibu-ibu datang pada malam hari ini? Karena memang ibu-ibu udah nggak punya pilihan. Kalau ibu-ibu duitnya banyak, nggak mungkin hadir tempat hari ini. Kalau duitnya miliaran, udah 3 hari dari hari Jumat udah di puncak deh. Nah, berarti yang hadir di sini karena memang udah kagak ada duit. Oh, katanya belum tentu. Emang udah kelihatan. Orang yang punya duit beda, Bu, sama orang yang nggak punya duit. Ustaz, dari mana orang kali yang punya duit duduknya tenang, pikirannya tenang. Orang di samping kita kalau dia melongo, melongo. Nah, itu jangan-jangan dia kagak punya. Tapi mudah-mudahan, Bu, orang sini mah duitnya banyak. Karena kalau emang duitnya banyak, saya yakin nih malam ini udah ada di puncak, di puncak. Karena saking kagak punya duit, udah kagak ada pilihan, Ustaz. Mendingan juga saya ngaji, udah kagak ada pilihan lagi. Orang perempuan itu sekarang bukan hanya orang laki yang galak sama bini. Orang tua dulu galak sama bini, tapi bininya lemah.
Lemahnya udah bang, udah. Kalau orang sekarang galakan bininya ditimbang laki. Beredar bu di media sosial bu, lakinya lagi tidur digetok sama martil. Ya Allah, lakinya lagi tidur digetok sama martil. Itu kenapa? Gara-gara ngasih uang belanja suka kurang. Makanya saya pesan sama bapak-bapak yang bininya, yang lakinya suka ngasih uang belanja kurang, kalau tidur pakai helm biar kagak digetok. Ini orang kita udah begitu ya. Akhlak itu wama arsalnaka illa rahmatan. Diundang maulid, kalau bukan tim dia kagak mau. Ada undangan dari musola sebelah, kagak aku sama beda. Diundang lo orang selamatan, enggak dia kok kagak ikut ngaji. Akhlak siapa ini? Rasul mah jangankan sama orang muslim itu, sama non muslim, Rasul itu berkeluarga. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasulullah meninggal, kendali keagamaan dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar di hari yang pertama nanya sama putrinya, wahai Aisyah, adakah tugas-tugas Nabi, adakah tugas-tugas Rasul yang hari ini belum aku selesaikan? Kata anaknya, udah semua, cuma satu. Rasul itu selalu memberikan orang makan orang buta Yahudi. Orang tersebut ada di tengah-tengah pasar. Tuh, orang buta Yahudi di tengah-tengah pasar. Disuapin tuh makan sama Rasul setiap saat. Sayyidina Abu Bakar kagetnya bukan kepalang, ternyata orang yang biasa dimakanin sama Rasul, disuapin sama Rasul itu orang Yahudi yang selalu menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang buta, jangan engkau percaya dengan Muhammad, ajarannya ajaran sesat, Muhammad tukang sihir. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mulai menyuapi orang buta tersebut yang ada di tengah-tengah pasar. Apa kata orang buta? Wahai Tuhan, yang biasa memberikan makan kepada saya dengan penuh lemah lembut, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kehalusan, engkau ini siapa dan kemana orang yang biasa memberikan makan kepada saya? Maka Sayyidina Abu Bakar, orang tersebut telah meninggal. Emang siapa dia? Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini engkau sakiti, yang selama ini engkau halangi dakwahnya. Oh, kalau begitu saksikan tuan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu baik sama teman kalau teman baik sama kita. Ini akhlak. Kalau dia rajin bawain makanan kepada kita, apa kata dia? Rezeki emak soleha, baik, statusnya juga enak, telepon-teleponan mulu. Tapi kalau dia enggak bawain makanan, enggak dekat, apa kata dia? Dia memang pelit. Ini akhlak. Kenapa ini akhlak harus disampaikan? Peringatan Maulid itu hanya sekedar bicara akhlak. Kita maulid mah sering, tapi sama temen masih suka salah sangka, sama orang mau grundel baik. Jangan. Orang semua masing-masing rezekinya, masing-masing usahanya. Ibu jangan coba-coba ngeliat dia dagang, romannya rame itu dia dagang. Nulat ibu dagang, bangkrut. Ini akhlak. Nah, makanya orang yang berakhlak itu orang yang selalu nerima. Nerima itu banyak. Di depan orang lain dia nggak jelekin orang lain. Di depan temennya dia nggak jelekin temennya. Ini namanya akhlak.
Orang kalau udah berakhlak tuh mau kemana pun dia bakal selamat. Temen mau main sama siapa kek, dia mau pergi kemana kek, dia mau posting apa kek, urusan apa sama kita. Ini akhlak nih. Kan kita kadang begitu. Temen baru beri gelang, dia foto jeprek, dia posting, alhamdulillah. Dia ngomong sama temannya, boleh jadi dia beli gelang orang habis nyari arisan. Lah emang apa? Kan arisan dia yang beli dia. Terus itu ngapa mulut kita suka begitu? Ini akhlak nih, nggak usah jauh-jauh deh. Orang mah kalau akhlaknya baik juga bakal baik. Yang terjadi sekarang orang krisis akhlak. Udah nggak ada takut-takutnya orang sekarang. Nah ini makanya Rasul itu diutus untuk menyempurnakan hati. Kayak kita bu ngaji begini, kalau bahasa segan masuk ke, kalau alasannya repot, semua orang repot. Kita hidup kapan nggak repotnya? Masih muda, kita pengen kerja repot, sono kemari, sono kemari. Udah punya bini, kita punya anak, repot kita ngurusin anak kita udah punya mantu, repot kita ngurusin cucu kita. Terus senangnya di mana? Lapangnya di mana? Makanya suka ada orang begini kesel sama anaknya, lo gua sekolahin tinggi-tinggi, perguruan tinggi, S1, S2 dan lain sebagainya, lu nggak bisa ngapa-ngapain pisan. Yang gua punya mau lu kerja, gua mengira kalau lu kerja biarin, nggak usah ada buat gua. Yang penting ada buat bensin lo, yang penting ada buat rokok lo, yang penting ada buat beli baju lo. Keperluan lu nggak minta sama gua, kata kita. Begitu anak kita bener diterima kerja, udah 4 tahun ngomong lagi. Ya, lu mau kerja buat lu doang, buat beli bensin lu doang, buat motor lu doang, buat beli baju lu doang, buat emak mah. Apa tadi mintanya begitu? Yang penting kerja. Begitu anaknya kerja, ya mau lagi. Kayak kita ngawinin anak, ngundang orang 2.000. Kita ya doain anak saya biar sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Bu, datang 2.000 orang. Semua ngucapin saya doain sampai kakek-kakek, saya doain sampai nenek-nenek. Ibu, kakek nenek itu sekarang 40 tahun, ibu-ibu jadi nenek. 45 tahun bapak-bapak jadi kakek. Berapa banyak rumah tangga yang di usia itu bininya mah kemana, lakinya mah emang doanya habis. Salah kita, salah kita. Makanya besok doa sama bu biarin yang tinggi-tinggi, yang gede-gede, mau dikabulin kagak, kayak emang urusan kita. Kalau harus kita mengeluh semua orang sama bu, karena pola pikir kita yang berbeda. Kenapa kita bilangin anak kita sekarang nggak dengar? Karena usia kita dengan usia anak kita jauh bedanya. Kata kita, lu jangan main hujanan betong, kalau pilek bocah mabuk, jangankan main hujanan sejam, sehari nggak bakalan dia sakit. Kenapa? Karena fisiknya kuat, fisiknya beda ditimbang sama kita. Hujanan dikit ya pakai koyok, 2 hari sekali badan pada lemes, dikerokin mulu, dia bingung. Nah kalau kita bicara seusia enak, lu sehat, gua mata gua mah cuman gua mah kuping doang nggak tapi denger. Lu mah enak, gua mah mata. Nah kan sama, dia juga kurang, kita juga kurang. Kalau seusia, gua mah mata kagak, kuping juga kagak, cuman kalau pagi keliangan baik. Nah, itu seimbang. Bicara kalau sama orang yang seimbang lama, jangan ngobrolnya sama yang muda. Yang muda kejatuh dengerin kita ngangguh mulu. Kemana-mana pengen ngikut, jalan ketinggalan.
Kalau nggak diikut marah dan lain sebagainya. Ini Pak, gelombang kita dengan gelombang kehidupan mereka berbeda. Usia kita dengan usia mereka berbeda. Boleh jadi dulu emak kita waktu masih kecil bilangin kita buat rumahku. Kata emak kita, ntar lo tua lo rasain. Ya Allah, kita tua begini jenengan. Makan emping leher pada pegang. Kagak makan pengen diomelin sama bocah, batuk mulu, kalau malam batuk mulu. SP lagi minum, kata anaknya. Kenapa anaknya ngomel? Usianya beda dengan tadi. Kita tidur larut malam main handphone bae sih mah, ketahuan pala sakit, kata anak kita. Padahal kata kita, gua pengen tidur, emang gua kagak bisa tidur. Yang membuat kita nggak bisa tidur itu apa? Satu, pemikiran. Orang kalau pikirannya kagak ada, Bu, di mana kau tidur? Orang gila tidur di mana baik? Hah? Saya bukan ngatain ibu gila, enggak. Orang gila mah tidur di mana baik? Di pos kamling tidur. Ya, di jojogan orang jojogan tidur. Lah kita mah rumah udah pakai AC. Selimut udah bagus, masih juga kagak bisa tidur. Yang membuat kita nggak bisa tidur itu adalah pola makan, pola hidup, pola pikir. Kenapa makan sembarangan? Buat bocah kecil mah nggak ngapa-ngapa, Bu, tapi buat usia kita, bocah kecil makan es pagi-pagi tawa baik. Tapi kalau kita beda. Makanya zamannya beda. Orang tua kita dulu nyebutin, lu biar pintar, jangan sampai kayak gua itu bodoh. Emang semua orang begitu. Lu sekolah biar pintar, lu sekolah biar tinggi, biar lu lebih pintar daripada gua. Karena bodoh itu kata emak kita nggak enak, tapi kita ngakuin kita bodoh. Zaman sekarang, Bu, kita main handphone kita dikunci sama anak kita, terbujuk-bujuk. Lu apain bae sih handphone emak? Lah ini gambar emaknya kemarin kagak ada. Padahal memang dia salah sendiri. Ini teknologi harus perlu. Orang akur dengan keluarga harus perlu. Makanya emak kita sebelum mati, bapak kita sebelum mati mesen, lu biar akur sama saudara, lu biar akur. Pan lu tahu emang abang lu mah begitu. Yang tahu itu emak kita. Makanya orang punya anak itu 3, 4 beda-beda, Bu. Sekalipun kita tahu nih, semua anak itu nggak harus kita beda-bedakan, tapi kenyataannya pasti ada salah satu anak yang kita belain mulu. Coba. Ini mah bukan curhat. Nah, apa berbawa? Emang pasti ada anak yang rasanya kita beda. Ya Allah, kalau sama dia begitu dia minta, gue mana enteng banget kita. Dia minta apa juga langsung kita kasih. Ada abangnya atau ada adiknya. Ya Allah, udah minta dulu kita kasih rezeki seret hamat ini ya. Padahal udah doa kita. Makanya ketika kita dalam mengalami masalah, bukan orang lain nggak punya masalah, sama, Bu. Masalah kehidupan apa sih, Bu? Di rumah kita pasti punya urusan dengan laki, nggak punya urusan laki dengan anak enggak pasti mantu enggak tetangga. Udah selesai, keluar rumah urusan di kantor, baru datang diomelin sama bosnya. Belum jalanan macet, tata titik berantem di DDC, belum nyampe kerja, itu masalah. Sampai rumah capek, masalah lagi. Hidup itu memang penuh dengan masalah. Makanya pada datang ngaji ini mah banyak masalah, weh. Coba kalau kagak punya masalah, ya semua itu punya masalah orang. Terus masalahnya apa, Ibu, kalau subuh suka kesiangan? Apakah nggak bermasalah? Masalah.
Sementara kata Nabi, orang yang usianya udah 40 tahun, maksiatnya masih rajin, bohongnya masih rajin, subuhnya masih kesiangan, itu orang bakal diusap mukanya sama setan. Ini temen gua. Selesai urusannya begitu. Semua orang pengen bu hidup bahagia, karena bahagia itu bukan punya kita doang. Kita bisa hahaha di mana-mana. Anak kita, bini kita, keluarga kita, karena kebahagiaan itu milik semua orang. Anfusakum wa ahlikum. Jaga bukan cuma diri kita, tapi keluarga kita, anak kita. Makanya kita sering menghayal nanti kali ya, gua kalau bocah udah pada kelar sekolah sama gua bisa pakai gelang. Jangan kalau pakai sekarang apa? Sekarang mah Pak Ustadz cuma 4 hari doang. Ya 4 hari gua pakai gelang udah paling lama. Karena urusannya banyak. Ya biari. Kita nyekolahin anak kita, ibu, tanggung jawab kita. Jangan merasa grundel, jangan merasa apa-apa. Semua itu memang begitu lingkarannya. Kita wajib memberikan pendidikan kepada anak kita, biar anak kita ngerti. Jadi emak itu nggak enak. Jadi orang tua itu capek ngurusin anak, ngurusin cucu. Tapi kalau kita itu tenang, nggak ada masalah. Mana ada orang yang sablengan sama cucu? Enggak semua orang sabar. Gue mah kagak mau dititipin cucu. Gue udah capek sama lu, capek sama usaha gue, capek ya. Cucu siapa yang ngomong? Makanya kalau cucu itu lengketnya sama orang lain, jangan marah. Ini kebukti. Akhlak Rasulullah SAW selalu baik sama orang. Rasul itu sholatnya berjamaah, ibu. Jadi kalau ada lakinya yang sholatnya di rumah, disuruh pergi ke masjid, suruh pergi ke musola. Sementara Rasul itu akhlaknya sholatnya berjamaah. Saklabah bu, saklabah nih. Saklabah dulu miskin, sholat bareng Rasul. Saklabah itu nggak pernah zikir. Kalau habis sholat pulang, habis sholat pulang. Kata Rasul, wahai sahabat, kenapa nggak berzikir seperti yang lain? Ya Rasul, saya mah orang nggak punya. Kain saya cuma satu ya Rasul. Ini kain lagi ditungguin sama bini saya. Bini saya mau sholat, kainnya kagak ada, cuma satu, gantian. Pulang dia. Sering dia begitu doain saya Rasul, biar saya itu kaya. Dikasih kambing, Pak. Kambing dikawinin. Akhirnya beranak, lama-lama sholatnya telat. Sahabat, kenapa sekarang sholatnya telat? Saya ngurusin kambing saya dulu ya Rasul. Lama-lama sampai kagak sembahyang. Kenapa? Saking kebanyakan punya kambing. Nah itu udah, kalau kita dengan begini hidup kita enak, ngapain kita minta kaya? Ngapain minta kaya kalau dengan begini kita bisa bahagia, bisa senang dan lain sebagainya. Hidup makan sederhana. Kalau kita punya badan itu enak, diajak ke musola udah jonjon, kita jonjon. Kan kita begitu, dari rumah pengen ngaji, sampai tempat pengajian pengen pulang. Kenapa gua ngantuk banget? Ini bedanya fisik Rasul dengan fisik kita. Rasul itu dalam seumur hidupnya nggak pernah angop. Ngerti angop? Ngop, kita dengerin penceramah baru 20 menit 3 kali angop. Ya kan? Tapi minimal biar kita paham bahwa Rasul itu nggak pernah angop. Kita makan angop mulu. Rasul itu makannya dikit, kita dikit-dikit. Ya, makan bebu. Dunia mah emang laibun walahun. Dunia itu tempat kita tawa-tawa, bu.
Dunia itu tempat kita hahaha, makanya tawa bae tawa. Ya, tawa daripada tawa sendirian. Tawa lah hidup mah. Hidup mah dienjoyin, dinikmatin, kewajiban kita selesain beres. Kenapa kita takut mau pergi kemana pergi bu? Kan masjid mah banyak di mana-mana juga. Sekarang di mall aja ada tempat sembahyang. Jadi ibu mau maghrib ke mall nggak ngapa-ngapa, berangkat baik ke mall, yang penting waktunya maghrib ibu sholat selesai. Jangan kalau ngomong begini ketahuan lagi maghrib kalau merah. Ya emang apa kan dia mah punya duit, lu mah nggak punya duit diam-diam baik. Ini masalahnya begini mulu. Kita masalahnya nggak terima kalau orang lain bahagia. Kalau orang lain di bawah kita girang. Sementara dalam kehidupan ibu, dalam kehidupan ini, orang yang benar, temen yang gak suka sama dia lagi nungguin dia jatuh. Nih, di tempat kerja orang yang gak suka sama kita lagi nungguin kita salah. Nih, makanya dalam kehidupan itu bu, kalau orang itu benar, anginnya lebih tinggi ditimbang pohon yang kecil. Kalau pohon itu tinggi, orang itu kalau maju ujiannya banyak. Orang itu kalau hebat ujiannya banyak. Makanya ibu mah nggak kuat kalau diuji, nggak kuat. Makanya jangan minta sabar, minta selesai ini urusan kita banyak. Maulid ini nggak ada habis-habisnya bu, nggak ada habis-habisnya. Ya kita mah mau ngawinin bocah maulid, bocah kekebak maulid, bocah lahir maulid, bocah nyunatin maulid, bocah kawin, nggak ada selesai. Nah disinilah timbul keberkahan buat kita ibu. Maulid itu mencontoh akhlak Rasul. Kalau kita hidup sering maulid tapi akhlak kita kok nggak baik sama orang, periksa bu. Kan saya katakan begitu. Kalau ini badan enak diajak olahraga, enak diajak makan, enak diajak nyanyi-nyanyi, enak diajak senam. Kenapa kalau diajak kita begini ngaji, ini awak pegel mulu? Itu tanda-tanda ada yang kagak beres sama kita. Kalau olahraga mah jangankan ke Pekansari bu, ke Bogor dia ngikut. Tapi kalau giliran haji dekat matanya, bu, akhlak siapa? Ayo, katanya kita sering maulid, katanya kita cinta Nabi. Kalau bukan kita yang merubah, siapa yang mau merubah? Kita sebel kalau mau orang pelit, sebel itu kita. Kita nggak sadar bahwa kita pelitnya lebih dari dia. Tuh, kita nggak sebel, kita nggak resep kalau sama orang tuh lewat nyelonong, usik orang kayak pekerbong. Nah berarti besok kalau lewat bu permisi, sama. Apa yang kita lakukan cerminan buat kita. Kita nggak resep orang ngomongnya itu nyakitin kita, nyakitin sebel kita ngomong nyakitin. Berarti kita juga kalau ngomong sama orang jangan nyakitin. Kita sering bantu orang, suatu saat kita perlu orang juga bakal bantu, sama. Kita kondangan aja begitu. Lo diundang sama siapa? Diundang, kan gue mah kagak keutangan. Nah, akhlak siapa? Datang memenuhi undangan itu wajib. Jangan dalam ngomong begini, gue mah kalau orang kawinan mah orang makan enak nggak bakalan gue datang. Gue mah kalau kematian baru gue datang. Tuh kata dia, giliran dia temennya mati, lah gue nggak tahu pisang. Lah udah ninggalin lu nggak bawa bapak, gue kagak tahu. Tuh masih kagak tahu gue akhlak siapa? Akhlak siapa? Bicara peringatan maulid, bicara akhlak. Kalau akhlak kita udah benar, pelan-pelan, maka kehidupan kita akan benar. Jangan benar menurut kita. Kita kan sekarang benar menurut kita. Orang begini lagi diomongin sampai habis, emang benar begitu, emang benar. Aku tahu pisan, kata dia.
Bu, itu kebenaran yang kita omongin sementara itu aib orang, itu kita fitnah. Hati-hati, gibah, fitnah. Sementara banyak orang terpleset gara-gara omongan. Lagi-lagi akhlak Rasul itu wa ma arsalnaka illa rahmatan. Biar nyaman ini orang dekat kita, biar nyaman. Kita punya tetangga gedeg aja kita gedeg, Bu. Punya tetangga jahat gedeg kita, Bu. Gedeg. Cuman ada solusinya. Kata agama, kalau punya tetangga gedeg, rumahnya beli. Tuh. Ya Ustaz, dari mana? Ada yang kedua, rumah kita jual sama dia. Ini solusi, jangan dirasain baik, memang boleh suruh hijrah. Cari teman-teman yang baik, cari teman-teman yang ngertiin kita. Jangan teman itu di waktu kita jaya, di waktu kita punya, dia dekat sama kita. Tapi manakala kita dibutuhin, kita kagak ada. Makanya itu pakai perasaan, Ibu, Bapak. Akhlak dijaga, ngomong jangan kelewatan, sikap badan kita, ucapan kita, perilaku kita, muka kita kan kelihatan. Orang kalau gede sama orang dari nyengir apa ketahuan, Bu? Nyengir hampa, coba enggak romannya ini, ya sehelo aja sehelo. Nah kan ini akhlak yang harus dijaga. Buat apa sih kita kehidupan ini kagak lama buat kita? Orang kita bisa melihat jayanya orang, sakitnya orang, meninggalnya orang. Hidup ini semua kenyataan, bukan ini sekedar cerita di sinetron. Sinetron mah, Bu, kita susah. Orang menghina kita diusir. 2 tahun berikutnya rumah kita lantai 2, mobilnya 4. Itu mah cerita sinetron. Tapi kalau hidup ini semua kenyataan. Kita dihina orang, kepikiran. Kalau malam batuk mulu, susah tidur, 3 hari dibawa ke rumah sakit karena dia miskin. Temennya nggak ada yang datang, palanya pusing, nebus obat nggak ada. 4 hari dia mati. Jadi hidup itu ngapain? Cuma sekedar ibadah. Habis ibadah mau keluyuran kemana, nggak ngapa-ngapa. Pamsu, dunia masalah baik. Jangan ketakutan, mau ziarah, ntar gua sembahyang apa gimana? Lah sembahyang dia bingungin, makanya ada ilmunya. Ilmunya dulu pahami, nanti gua sembahyang caranya gimana? Nanti gua dijama apa dikosor dan lain sebagainya, caranya gimana? Andaikan kita nggak tahu, nanya. Inilah pentingnya ilmu. Makanya doa yang dibaca oleh emak kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan iddal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Lihat artinya. Ya Allah, biar saya selamat dalam beragama, wa afiatan fil jasadi, biar awak enak nih kalau dia ngaji, wa ziyadatan fil ilmi, biar saya punya ilmu, wa barakatan fil rizqi, biar rezeki saya gampang, wa taubatan qoblal maut, biar bisa taubat saya sebelum datang kematian. Sekarang orang baca doa kalau itu juga marah. Ada mah kalau baca doa itu juga. Padahal segitu gak, Bu, kalau dikabulin, Bu, cukup buat kita. Orang sekarang doa mah banyak, hafalan banyak, cuman dia kagak ngerti. Karena tinggal dilihat di YouTube, wah dia bacain, wah dia hafalin, dia hafalin. Nah ini kan terkait dengan akhlak, terkait dengan perilaku kita kepada manusia. Kita bukan hanya cuma ngomong. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, Rasul itu bicara, menjalankan. Orang suruh kita korban, kita sendiri nggak korban, siapa yang mau? Orang disuruh kita sholat, kita sendiri nggak sholat, siapa yang mau ngikut?
Orang disuruh kebaikan sementara kita sendiri nggak baik, siapa yang mau ngikutin? Sementara Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ibu, itu maulid itu kuncinya mah di akhlak doang. Akhlak sama orang tua, ngomong jangan nyakitin, karena kalau orang ngomong nyakitin itu kegawa sampai hati. Gua nggak bakalan gua maafin ya. Gua ingat banget ingatan mulutnya baik lah waktu gua dihina toh. Hati-hati. Kita hidup mah pengennya berkah. Anak-anak kita sehat, sukses, siapa juga mau. Anak-anak kita pada punya rumah, siapa yang ingin? Tapi kan semua butuh proses. Ini kehidupan, bukan wim salabim, abah kadabra, kemudian kita hebat, kemudian kita maju. Semua butuh proses. Semua orang jatuh bangun dulu, semua orang itu luka-luka dulu, semua orang itu sakit-sakit dahulu. Nah ini kehidupan dunia nyata Bu. Kalau nggak diimbangi dengan ibu majlis taklim, ngaji rajin, sama orang baik, sedekah, susah ini. Orang perempuan kata Nabi masuk surga gampang. Yang pertama sholatnya dijaga, yang kedua dia puasa, yang ketiga dia pandai menjaga diri dan harta suaminya, dan yang keempat dia taat sama suaminya. Selesai. Kata Nabi, orang yang model begitu mau masuk pintu surga lewat pintu mana baik juga boleh. Beda sama orang laki. Orang perempuan itu nanti bakal ditanya, bukan bakal ditanya tentang apa yang diperbuat oleh suaminya, tentang apa yang pernah dia lakukan terhadap suaminya, bukan perkara suaminya brengsek kemudian dia brengsek. Ini akhlak. Saya mau Ustaz, saya baik sama laki saya, tapi kalau laki saya baik. Saya mau taat Ustaz sama laki saya, kalau laki saya ngerti. Ibu, Fir'aun bininya masuk surga gara-gara perilaku Fir'aun, tapi bininya tetap taat. Apakah laki kita sekejam Fir'aun? Enggak, biasa aja. Ibu, ada Nabi Nuh itu baik, tapi bininya di neraka. Terus kita mengikutin siapa? Kalau bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hikmah peringatan Maulid itu, Ibu, kalau dulu kita kurang sopan, habis Maulid harus sopan. Kalau dulu ngomongnya nyakitin orang mulu, besok kalau ngomong jangan nyakitin. Kalau kita merasa senang dibantu orang, besok kalau ada teman kita susah butuh bantuan, bantuin, berarti dia juga senang. Kita sholatnya berjamaah, akhlaknya mulai bagus. Sekalipun kita memperingati peringatan Maulid jarang, tapi akhlaknya dipakai, itu yang namanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Ibu kalau diundang Maulid datang. Mau dari majlis taklim mana ke, mau bukan perkumpulan kita ke, enggak ke, datang. Sama ketika kita diundang hajatan juga kita datang. Amplop mah tergantung rezekinya, ya kan? Jangan datang amplop kosong, dosa itu. Saya udah dapat masukan dari beberapa ibu, ternyata pas di hajatan Ustaz ada 15 amplop kosong, 20 amplop 5.000. Ya Allah Bu, mikirnya jangan ke orang. Kalau itu terjadi sama kita, loh kayak apa kita? Jangan, ini akhlak juga. Sama ngaji mah motong jauh-jauh. Kalau bok 5 begitu urusan benar. Emang soal kehidupan doang. Sama orang jujur, selesai. Jadi ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ya Ibu. Jadi emang rada-rada lemes malam ini ya Bu ya. Tadi pun saya masuk di sana rumah Pombo, saya dibohong-bohongin lancar. Saya masih ngisi pengajian, udah selesai ini, tinggal nungguin itu doang. Kita terbirit-birit Bu. Ya Allah. Ya. Besok udah dicelodong. Malam Seninnya udah ada lagi, biarin dah, yang penting mah motor kebayar. Bocah sekolah aman, emang mau ngapain lagi ya Bu? Ya kan? Gas penuh, beres.
tahun depan bisa umroh udah alhamdulillah. Ya, saya mau ngajak ibu-ibu yang tahun depan mudah-mudahan bisa pada berangkat semuanya. Ya, tapi jangan bareng sepi ini kan. Ya, tapi ya berangkat bareng-bareng bergelombang. Berangkat umroh mah sama siapa baik nggak ngapa-ngapa bu, nggak ngapa-ngapa. Yang penting mah berangkat. Kita mah nggak harus oh nggak malu, nggak mau berangkat sama siapa kayak bodo amat. Yang penting mah berangkat. Kalau orang mau berangkat sama siapa jangan suka marah kita. Itu mau urusan dia. Dia mau berangkat sama siapa, dia mau daftar sama siapa, nggak boleh. Kita harus memaksakan orang itu harus suka sama kita. Let's go, baik biarin baik. Yang penting mah orang kita pada berangkat. Yang penting orang kita jajalin. Ngerojak baru habis pulang pisan tuh rojak. Bawa korma aja. Siapa baru pulang ya baru pulang kita kaget. Rojak udah ada di Mekah. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu bukan sebuah bercandaan tapi sebuah doa. Ya Bu ya, amin ya robbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan Ibu. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim falakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalina fil akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabatina sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin amin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighar wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ta'bi bainana wa bainahum bil khairati rabbir warhamhu anta khairur rahimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa nazatan minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.